Aha, selamat datang gadis cantik. Rupanya kau tangguh juga menghadapi rintangan-rintangan tadi. Apa kau yakin mampu menghadapi kami semua? Kau akan mati seperti orang-orang di negerimu itu. Pikirkan keselamatanmu sendiri. Aku sudah sampai di sini. Aku tidak akan angkat kaki. Kepentingan negara yang utama. Naga-naga bodoh, kata Putri dengan mantap sembari mengacungkan pedang rudisnya. Ketiga naga sangat marah. Serangan demi serangan menghujani Putri. Namun Putri begitu tenang. Tampaknya niat demi kebahagiaan negara menjadi perisai baginya. Pedang rudis terbelah menjadi dua. Putri menepi dari serangan ketiga naga. Sekarang pedang rudis dari gladiator Roma telah patah, gadis muda. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Ucap naga putih. Tak disangka, Putri mengeluarkan MK44-nya, senjata mutakhir dari negaranya. Dengan brutal ditembaknya peluru yang berukuran 30 kali 173 mm tepat di tubuh ketiga naga. Hal itu mengakibatkan perisai pelindung ketiga barang curian itu pecah dan keluar melayang. Selamat malam, sobat-sobat lintas. Balik lagi nih di siniar yang apakah ini dadakan? Mungkin, Menurut Rino gimana ini? Ini dadakan bukan? mungkin karena baru tahu dari pagi. Berarti nggak dadakan juga. Oke, oke. Jadi malam ini luar biasa sekali ya, sobat-sobat lintas, karena kita akan berbincang dengan tim Dragunia. Wah, ini kayaknya tim dari negara Constant Battle ini ya. Berasal dari sana. Mungkin sobat-sobat lintas masih ingat bulan November kemarin kita em, apa tuh namanya meng- mengunggah sebuah video yang itu isinya cerpen yang dibacakan naskahnya, kemudian dibuatkan ilustrasi sehingga bisa menjadi video. Kemudian kita apa itu namanya kita posting di YouTube atau di kanal YouTube. Dan setelah sebulan berlalu itu viewersnya luar biasa. Saya nggak ngecek lagi sekarang. Yang jelas di akhir Desember kemarin itu hampir 600, nyaris 600. Coba saya sambil cek ya, yang Ya, sekarang coba ya. dicek dulu. Jadi itu akhirnya menjadi penerima Lintas Award 2024 sebagai konten terfavorit di YouTube Lintas. Mungkin untuk kanal-kanal lain itu tidak ada apa-apanya, nggak sespesial itu. Tapi buat kami itu pencapaian yang apa ya, ya bisa dibilang luar biasa, sehingga membuat kami jadi lebih bersemangat membuat konten-konten seperti itu, gitu loh. Gitu. Nah, malam ini kita akan mengulik eh, kisah di balik layar, gitu ya. Kalau untuk eh, film Bi- atau drama-drama, biasanya kan ada tuh yang istilahnya behind the scene. Nah, kali ini, BTS-nya gitu ya. kenapa? BTS, apa Iya, BTS? heeh. Kali ini kita akan nanya-nanya nih, ngobrol-ngobrol dengan tim yang sudah bekerja luar biasa sehingga bisa menghasilkan konten semenarik itu gitu loh, sespesial itu. Nah, sekarang udah ada di sini. Mungkin teman-teman atau sobat-sobat lintas sudah tahu ya. Itu cerpen itu naskah siapa, editornya siapa, pembacanya siapa, gitu ya. Konten yang itu, konten Dragunia itu. Jadi penulis naskahnya adalah Rino, Rino Jeffriansyah. Kemudian editor videonya ada Mbak Nida Asyarifah. Dan eh, pembaca naskahnya Delvia Idola atau sering kita sapa Kak Dola ya. Udah hadir semua ini malam ini kan? Apa kabar semuanya?
Alhamdulillah baik kabar kita. Nah, Iya, ini baik kabarnya. oke. Mbak Thank Nida, you, Kak. gimana kabarnya? Ya Mbak Nida Apakah masih gangguan. terkendala jaringan? Mbak Nida, apa Seperti kabar? Apa jaringannya Mbak Nida sepertinya tidak begitu agak stabil lagi macet. sehingga apa ya, kadang join, kadang live gitu. Jadi seperti itu ya, sobat-sobat pintas. Tapi eh, tidak menjadi masalah yang terlalu serius. Kita bisa bincang-bincang dulu dengan sudah ada apa yang sudah ada Sudah ada malam di hari ini, tempat. yang sudah ada hadir di sini ya. Hmm, Oke, dengan Karino dulu deh. boleh Gimana sih boleh. eh Ya tuh. ketika pertama kali itu membuat naskah itu kapan sebenarnya dibuat naskahnya? Tanggal dibuatnya itu tanggal saya lupa pasti tanggalnya tapi sekitar kayak kalau nggak salah tanggal 20 Maret 2024. Oke, berarti jauh sebelum Jauh diupload ya. sekali, Jauh. jauh sekali. Dan itu kan sebenarnya untuk lomba sebenarnya awal mulanya. Dan itu pembuatan buat lomba dan itu deadline. Hmm. Jadinya sebenarnya itu buatnya juga terburu-buru sekali sebenarnya. Sangat Hmm. terburu-buru. Dibuatnya siang hari, selesainya itu malam, apa selesainya malam. Jadi sebelum waktu penutupannya saya kirim malam malam itu juga. Jadi nggak sempat benar-benar diedit maksimal itu nggak sempat lagi. Oke, jadi itu untuk lomba. Jadi dan Yes, buatnya buru-buru karena deadline. ya karena deadline. Oh. Kemarin-kemarin kan nyari ide apa ya nggak kayak nggak ada hilam itu buat nulis tentang tema Hmm. lombanya itu kan tentang waktu itu saya lupa tentang lombanya itu kok temanya tuh bahagia kok salah Lomba apa ini? bahagia Cerpen ya? lomba cerpen ya Oke. tentang temanya tentang kebahagiaan. Nah saya bingung nih mau nulis apa tentang kebahagiaan justru dengan apa minimal maksimal kan 1.200 kata waktu itu. Hmm. Jadinya pas baru ketemunya ya pas deadline nggak tahu ide itu Oh, kadang suka datang nggak di waktu yang nggak diduga-duga gitu, emang mintanya mau cepet tapi dikasihnya lambat itu. betul. Apa itu kata Dragunia itu terinspirasi dari mana, Karina? Jadi kata Dragunia itu memang berasal dari sebuah nama peta di game Constant Battle. Oh, Namanya tuh oh. nama petanya Dragunia. Itu memang Dragunia itu tempatnya para pranaga gitu, tinggal di situ. Dari manusia naga, dari memang naga beneran. Termasuk salah satunya Hmm. yang Sampai tiga naga itu. naga-naganya gitu ya. Iya, termasuk yang tiga Naganya naga ada. itu ada. Gitu istilah eh, dulu-dulu ya, naga-naganya gitu ya, gelagatnya. Jadi semua naga ada dari naga naga bener naganya sama manusia naganya ada itu. Termasuk si tiga naga itu juga. Ada naga bonar juga. Wah, itu film. Oh, udah. Oke, oke. Em, oh, itu dari game ya. Dari Nama game. sebuah novel. Sebenarnya itu makanya itu saya adaptasi dari game itu sekitar 50 atau 60% lah kok salah kalau mungkin hitungannya. Hmm, Selebihnya itu imajinasi saya lah itu sisanya. oke. Mantap Soalnya kalau nggak ada gitu toko ibu tuh nggak ada sebenarnya. kombinasinya. Oke. Mbak Nida, apakah suara saya udah terdengar lagi? Tampaknya masih agak susah ya. Apakah suara saya masih bisa terdengar sama Mbak Nida? Oke, dah. Kita Mungkin lanjut dulu Masih Kak, kalau gitu. sudah terdengar. Oh, Sudah sudah. sudah terdengar. terdengar. Oke, oke. Nah, Mbak Nida ingat nggak kapan saya minta tolong ke Mbak Nida untuk membuatkan ilustrasi video itu, video Dragunia itu, ingat nggak?
Halo, saya sendiri udah lupa. Kapan saya ngasih minta tolong Mbak Nida bikinin Saya juga lupa ilustrasi kapan itu buat diuploadnya. buat video itu. Bukan masalah diupload, bukan masalah buat konten apa kapan dibuat videonya. Saya juga lupa kapan dia itu diupload. Ya, dia udah live lagi. Koneksinya nggak stabil. Udah join lagi. Gimana Mbak Nida? Ingat nggak kapan saya minta tolong Mbak Nida buatin ilustrasi video dragunnya itu? Hmm, lupa ya, kapan dia Sama-sama lupa. tepat Hmm. waktunya. Kayaknya awal November atau pertengahan gitu ya. Pertengahan awal Iya, awal iya, November iya. nggak mungkin teh. Itu Oh kan iya iya jadinya pertengahan audionya sepertinya. juga pertengahan itu. Oh iya pertengahan. Waktu Mbak Nida dengerin audionya terus baca teksnya itu apa yang pertama kali itu bersit di benak Mbak Nida? Ini mau dibuat seperti apa nih? Oh ya, pertama kan itu Nida kan baca dulu kan naskahnya, Nida Mm-mm. dengerin dulu ceritanya ini benar. Wah, cerita ini benar-benar emang dramatis gitu ya, maksudnya Ya, Ya, ceritanya dram. itu benar-benar kayak yang iya maksudnya menegangkan gitu kan. betul. Jadinya kayaknya wah, eh, apa ini suatu tantangan nih kayak Nida tuh harus cari sesuatu apa ya, suatu gambaran yang benar-benar menggambarkan eh, sesuatu yang benar-benar terjadi gitu. Karena kan Hmm, di dunia itu kan, ya di dunia itu kan ceritanya karena dia melawan di alam lain gitu kan bisa di diceritakan. alam lain Eh, ya. Alam lain jadi bener. kayak ya, ya kayaknya di dunia lain di Iya, iya tokoh ini kan betul. masuk ke dunia lain Mm-mm. dan ya jadi wah kayaknya itu tuh pertama baca dan dengarkan tuh dihayati dulu benar-benar wah ceritanya benar-benar bagus banget sih. Jadi kayaknya tuh berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana sih biar apa ya cerita ini tuh eh, di apa namanya digambarkan dengan sesuai dengan suasana yang berada di sana. Jadi begitu itu juga gak nyangka sih bisa dapat ilustrasi-ilustrasi yang bisa menempatkan itu, makanya ketika kayak Kain itu bilang bahwa ini jadi konten terbaik, oh wah benar-benar suatu kebanggaan gitu ya. Maksudnya kayak saya itu bekerja keras untuk bagaimana konten ini tuh benar-benar dinikmati oleh penonton, begitu Hmm, dinikmati oleh para oke. pembaca, para O- pendengar. Ya Oke. iya, jadi pokoknya luar biasa banget memang ceritanya. Saya Iya, suka banget sama yang oke. ini tuh. Iya. Nah, waktu itu kan saya cuman pertama tuh saya cuma ngasih audionya. Terus eh, saya pikir kan ya buat apa sih teksnya gitu kan? Udah ada audionya ini Iya, lebih betul. hidup gitu ya. Tapi Karena kalau misalnya, mm-mm, ternyata minta teksnya, saya kasih teksnya. Nah, itu gimana sih Mbak? Eh, emang diperlukan teksnya, tidak tidak hanya audio saja. ya perlu karena kan gini Kak, kalau misalnya kita hanya mendengarkan itu kan kita masuk ke dalam suasana tersebut. Nah, Mm-mm. tapi di saat kita mendengarkan dengan membaca teks itu, nah teks itu jadi dia cari ilustrasinya sih yang benar-benar masuk ke dalam cerita tersebut. Jadi ilustrasinya kalau kita baca tulisannya kita cari oh berarti penempatannya seperti ini, oh ilustrasinya seperti ini. Jadi lebih mudah gitu Kak. Kalau kita bisa mendengar kita hanya menerka-nerka. Kalau kita misalnya Oh, membaca teksnya, ya, ya kita baca teksnya oh kita bisa bisa apa ya baca berulang-ulang dan kita cari ilustrasi yang benar-benar tepat gitu. Kalau hmm. itu beda sih begitu sih. Lebih masuk ya, lebih bisa masuk ke dalam cerita, Ya, lebih bisa Jadi seperti iya kayak mengerti. ada betul. Jadi subtitlenya gitu ya. Iya, iya, oke. betul. Jadi kalau misalnya kita baca, oh ilustrasinya dia tuh ekspresinya seperti ini, dia ekspresinya seperti ini, kondisi Ah, lokasinya seperti ini, waktunya seperti ini gitu. iya, 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 iya. Oke, wah luar biasa. Kalau boleh tahu, Mbak Nida sering edit video
setiap hari sehari-hari memang sering ngedit ngedit video gitu ya. Yang Nida tuh sering edit video karena Nida tuh kan apa ya, bisa dibilang konten kreator ya enggak, dibilang juga enggak, cuma sebenarnya dulu karena hobi aja sih ya, hobi karena Nida tuh suka K-pop. Nah, jadi di situ banyak teman-teman, karena Nida itu kan selain itu kan pengajar bahasa Korea ya, jadi banyak teman-teman yang kesulitan dalam mentranslate konten-konten para idol itu ke dalam bahasa Indonesia. Jadi udah translate dari ambil dari video misalnya di YouTube gitu kan. Kontennya di YouTube udah ambil, videonya kita potong-potong, nah di situ udah translate. Kalau sudah tidak edit, dia translate baru tidak upload ke sosial media gitu Kak. Jadi membantu untuk para eh, apa ya, para penggemar K-pop lah gitu. Jadi apa sih, kan banyak ya, maksudnya orang suka K-pop itu karena cuma suka aja, nggak ngerti apa yang dia bilang, jadi Nida bantu gitu. Bersyukurnya Nida bisa dalam dalam mentranslate dari bahasa itu sedikit, walaupun tidak begitu mahir. Ya, tapi segitu aja udah luar biasa loh hasilnya, Mbak. Oke. Dan itu juga nggak nyangka maksudnya bisa memuaskan gitu, memuaskan Mm-mm. kayak untuk eh, program ini, maksudnya Iya, program ini iya, kan iya. program yang Proyek-proyek benar-benar, ini ya. iya, iya betul. Suatu Oke. kehormatan loh Nida bisa bantu. Wah, kami Wah, juga senang. Sangat sangat terima kasih ke Mbak Nida yang sudah mau meluangkan waktunya buat ngedukung kami. Kan sehari-hari Mbak Nida juga sibuk banget katanya ngajar bahasa Korea ya. Iya betul. Waduh, bisa dong nanti kita diajarin juga nih kayaknya banyak yang wah, pencinta bisa kelas drakor di sini. Buka kelas juga Kak di Lintas Bahasa Korea. kan literasi Keren tanpa deh. batas. Iya, literasi tanpa batas. Literasi Korea masuk tuh. Iya, Mantap. iya bener. Iya Banyak pencinta betul. drakor Iya di betul. sini Itu kayaknya. udah itu sama. Iya, kita sama kan literasi tanpa batas kan. Kita kan bisa Iya, belajar lewat apa saja. Iya, kita bisa berbagi ilmu betul. lewat apa saja. Itu Kak. Boleh tuh nanti. Nah, sekarang saya beralih ke Kak Dola nih. Apa kabar Kak Dola? Baik, baik. Thank you Kayaknya Kak. setiap hari saya Alhamdulillah. nanyain itu ya. Nggak bosan. Seneng loh aku ada yang nanyain kabarnya. Berarti kan Waduh, sekalian. Kadang kan kalau kita ditanyain kabarnya kan berarti nanti ada didoain juga kan. Oh Didoain iya, biar kabarnya baik. tentu, tentu saja. Sekarang Kak Dola masih di Jakarta kan? Masih Kak, masih. Oke. Nah, gimana waktu saya minta tolong untuk membacain naskah Dragunnya itu? Oh iya, pas pertama kali terima naskahnya ya Kak? Kan maksudnya sebelum-sebelumnya kan itu naskah keberapa sih yang kami minta Ketiga, tolong? Tiga ya? ketiga, wah iya. saya nggak hitung malah. Udah berapa? Sebelumnya kan genrenya dongeng kan. Oh ya pertama dongeng Cerpen, dongengnya itu dulu tuh dongengnya Pita itu ya yang penguin apa Sebelumnya kan ping ping. dongeng. Ping Ping, Ya, iya. Pink benar-benar. Yang Terus kedua cerita kan sayang itu cerpennya Rino yang juga yang ya romansa Betul, gitulah, romance. pahit romansa, betul. itu kecelakaan Ya. sebenarnya. Oke, itu ada versi AI-nya ada loh itu kalau lah beda Oh iya, ada. Nah Tapi terus kaku terus kan sekali. lanjut ke Dragonia itu agak beda Mm-mm. kan genrenya beda. Betul. Nah, gimana? Ada tantangan tersendiri nggak? Ada banget Kak. Ya, jadi aku juga apa belum ditambah kan saat diinfokan juga kan Kain juga bilang ini ceritanya juga epic gitu kan. Terus kayak Hmm. wah seperti apa ya dan pas aku baca wah menarik gitu. Maksudnya aku belum sama sekali belum bisa membayangkan sih sebetulnya itu suara-suaranya akan seperti apa gitu ya. Tapi yang pasti aku apresiasi juga itu ceritanya seru banget, keren Karino. Aku berharap juga Makasih nanti bisa Mbak. nulis cerita seperti itu gitu ya. Hidup gitu ceritanya dan
memang juga cenderung lebih panjang ya Kak kalau kita bandingkan dengan dua cerita sebelumnya Iya, tuh si betul. Betul. Dragunia ini. Heeh. Nah, terus juga apa dengan tokohnya juga lebih banyak gitu kan, adegannya juga Iya, betul. aksi kan, Hmm, berantem-berantem. Dan tokohnya juga nggak semuanya manusia, ada naganya. itu ya naga-naganya. Iya, Iya, jadi kayak wah gitu kan menarik. Maksudnya ini nanti mau di seperti apa ya suara mereka gitu. Itu iya, iya. ya itu jadi kayak mencari-cari juga sih aku membayangkan. Jadi apa yang jelas sih kesan pertamanya challenging memang Kak, menantang ya si Hmm. Dragonia ini. Dan buat aku pun yang juga disclaimer aku kan juga belum pro ya Kak untuk terus terang untuk Semua dalam di sini hal belum ada yang pro. membaca Sama. cerita. Heeh. Iya, jadi aku juga sambil, wah ini kesempatan juga kan buatku buat belajar gitu loh, gitu. Iya. Nah, ya sudah, karena aku juga senang pada dasarnya storytelling, coba deh kita ulik-ulik nih. Jadi ya ada tuh Kak proses awal ngulik-ngulik suara-suara dan ekspresi, serta aku juga coba identifikasi sih ini kira-kira karakternya gimana ya gitu. Si naga-naga ini gitu kan, pangeran dan para prajuritnya gitu. Iya, iya. Seperti itu Kak, Dan ada saya pencarian. terkesan banget karena interpretasinya Kak Dola itu pas banget dengan ceritanya gitu loh. Makanya saya juga ngedit Syukur. audionya juga bener-bener nggak main-main itu. Sumpah beneran. Interpretasinya itu saya ingat banget itu yang bagian awal banget, Mm-mm. waktu prajuritnya itu datang untuk melapor itu kan sebenarnya apa kayak yang terengah-engah itu nggak ada di naskah gitu loh, nggak ada, tapi Iya Kak. sama Kak Dola dibuat seperti itu jadi memang benar-benar hidup jadinya kan. Nah, itu Terima kasih Kak. itu interpretasi yang luar biasa, nggak ada di naskah, tapi ya itulah bisa bisa dibayangkan. Tapi beda kan suara kakaknya ini memang kalau begitu dramatis gitu ya masuk ke dia. Jadi Gimana gimana Yuda itu Mbak? sampai tertinggal benar masuk ke dalam cerita karena emang ini ceritanya memang bagus banget. Yuda itu waktu dengar sama bahasa saya itu ya, ya, eh, terus banget deh pokoknya ceritanya juga bagus, suaranya bagus makanya ini tantangan juga kan buat Yuda gimana caranya biar menggambarkan suasana di sana itu menyeimbangkan udah pengisi suaranya the best, ceritanya bagus itu jadi pokoknya Ya, ditunggu deh ilustrasinya juga harus cerita-ceritanya bagus yang gitu ya. selanjutnya. Itu tantangan. Ya betul, Jadi bikin benar semangat betul. ya Kak. Iya, iya, jadi bikin Iya, semangat, semangat itu bener. semangat. Itu dia. Jadi kalau memang udah dari awal dikelola dengan baik, ya pasti yang selanjutnya juga akan berusaha untuk lebih baik gitu. Menular ya. Aku juga Menular, tertular menular. semangatnya. Kain betul. Jadi kayak wah oke oke mari kita coba gitu kan. Kita Setuju sih coba. sama Kanida. Mohon maaf ya Mbak, apa Kak Dola kalau sering ini saya suruh ulang. Enggak Kak, justru seneng karena kan jadinya aku juga oh jadi tahu oh di mana perbaikannya kan yang kurang-kurang. Karena betul Kak, aku juga ada kekhawatiran itu awalnya ini kira-kira aku bener nggak ya tadi ya Kain bilang interpretasinya kan. Apa Mm-mm. jangan apa kadang kan kita kita aja kan kalau baca buku yang sama atau cerita yang sama kan bisa beda-beda ya yang kita bayangkan tuh pasti ya. Iya, betul. Nah, itu sih. Jadi ya aku juga senang sekali dapat feedback dan apalagi tuh apa? Maksudnya dapat feedback dan juga diapresiasi gitu. Itu juga bikin semangat sih Kak, serius. Jadi aku juga oke oke aku juga pengen bikin yang bener nih gitu. Oke oke Nah, gitu. Jadi ya semangatnya positif banget sih. oke, jadi punya energi lebih untuk Iya, melakukan yang terbaik ya. Iya. betul. Itu suara apa? Cara Kak Dola apa ya membedakan karakter tokoh yang satu dengan yang lain itu, itu gimana tuh? Kan misalnya si naga yang ini begini karakternya, si naga yang itu beda lagi cara Itu mantap ya ngomongnya. beneran. Nah, itu gimana itu? Ah, Iya Kak. Nah, saat aku tahu kan naganya ada tiga nih. Nah, itu kan aku hmm, baca ada beberapa agak berulang, lumayan berulang kali ya aku baca ya. Jadi baca beberapa kali sampai ya aku sadar nih ini
suaranya pasti perlu dibedakan dan perlu ada ciri khasnya kan, karena Ah, kalau enggak betul. nanti sulit Betul. membedakannya gitu kan. Nah, Nah, terus kayak aku juga kebayang kalau monster ya naga kan dekat lah ya sama monster. Nah, di kepala aku tuh suara monster tuh kayak suara naga hitam tuh Kak. Jadi udah tuh aku udah secure, aku udah Ah, serak. simpan satu suara monsternya buat yang hitam karena kayaknya hitam nih paling jahat nih kepala iya, iya, Betul. iya, ketua iya. gengnya kan. Ah, Betul. Iya, bosnya. Terus kayak ya udah coba deh. Nah, terus pas aku baca lagi, oh kelihatan kayaknya yang putih kayak dedeknya gitu kan. Maksudnya kayak Iya lebih benar. muda dan Karena dia, lebih dia paling kecil. iya dan lebih baik gak sih Kak? Kayak lebih takut-takutnya gitu kan iya, masih ada iya, iya, Lebih takut-takutnya. iya. polos lah gitu. Iya, Heeh. lebih polos. Nah, terus yang merah ya udah deh kayak kayak mungkin kayak apa suara-suara ibu tiri jahat gitu lah ya atau kakak tiri jahat. Aku coba Tapi serius, yang suara naga merah itu gimana ya? Menurut Reno gimana? Gemesin. Hah? Gimana gemes loh. Gemes Iya, loh temen. kayak ini nggak sih Kak kayak sinetron nggak sih kayak yang Bener. jahat di sinetron. Benar gemes itu. gimana ya? Saya susah membahasakannya. Yang naga merah itu Iya, apa? ini Pingin nabok gitu. ngeselin ya, ngeselin emang. Ngeselin. Ya karena memang dia tengah-tengah sih kalau bagi saya pribadi kan. Dia tuh Gitu. posisinya tengah-tengah, dia juga polos juga nggak terlalu polos, galak juga ya agak galak gitu loh. Berarti masih sejalan lah ya Kak sama yang direncanakan ya Karino, sama yang direncanakan Bener. penulis. Makanya bener-bener ketika saya dengar audionya tuh, wah masuk Mm-mm. cocok sekali nih, bener-bener nih, Hmm. wah. Wah gitu saya ngedit audionya juga nggak main-main ini, gitu loh. Iya Kak, itu sih yang aku coba. Oh, kayak apa? Karena aku kalau bikin suara monster aku juga belum kebayang ya. Aku coba beberapa alternatif juga sih tuh suara-suara monsternya kayak gimana lagi ya, gitu kan. Terus Iya. tapi ya udah deh coba coba kita go sama ini dulu deh gitu. Dan ya syukurlah aku juga happy gitu ya dapat apa dengar feedbacknya bahwa kalau suara naganya udah oke lah ya waktu itu kalau nggak salah. Iya yang naga nggak sempat diulang ya Kak. Yang diulang tuh kayaknya ada suara yang pangeran sama Mm-mm. putri waktu itu. Ha-ha. Mm-mm. Mm-mm. Iya iya Jadi gitu sih yang Kak. suara para naganya tuh kalau menurut saya udah pas gitu kan. Bisa beda-bedain karakternya. Gitu. Iya seperti itu sih Kalau kira-kira. Mbak Nida itu saya belum ngecek sih itu di video itu ada gambar naga nggak? Kenapa? Gimana kan? Di video itu ada gambar naganya nggak? Ada, Ada kan? ada. Itu gimana? Coba mungkin teman-teman yang disabilitas netra kan pasti belum tahu itu gambar naganya di situ lagi ngapain. Bisa diceritain nggak? Sesuai sesuai sama naskahnya ya Pak. Jadi waktu naganya berperang, waktu naganya menyerang, waktu naganya berdiskusi antara naga merah, naga putih, dan naga hitam itu. Jadi saat berdiskusi dia berada di sebuah kerajaan, di sebuah kerajaan yang suasananya itu gelap, hitam, dan itu adalah tempat si naga tersebut. Sedangkan di tempat eh, di pangeran ya, pangeran itu kan kerajaan berlian kalau nggak salah, saya ingat tidak ya, kerajaan berlian. Nah, di Mm-mm. situ ini juga Istananya. menggambarkan bahwa di dalamnya itu adalah sebuah kerajaan, kerajaan Lawa, ya betul. Oke. Jadi gitu ya, apa gambaran sedikit gambaran tentang ilustrasi naga yang ada di dalam video tersebut. Eh itu Mbak Dina dapat gambar itu ilustrasi itu bikin dari mana? Maksudnya apakah pakai AI juga atau gimana? Wah, udah live Wah lagi Mbak masih ya. Nidanya. Nah baik lagi. Halo Mbak Nida. Halo, Halo. halo, sudah. Ya. Ya, jadi Mbak Naga. Jangan dong, jangan Mbak Naga. Mbak Naga. Jangan. Aduh maaf maaf.
Mbak Nida dapat gambar naga itu gimana prosesnya? Bikin dari AI, bikin dengan AI atau gimana? Ya betul. Ya Oke. pakai AI karena kalau kita pakai AI itu kan lebih tepat mengekspresikan suasananya, sama apa ya, ekspresi naga-naga itu. Kok naga itu kan ekspresinya ya gitu-gitu aja ya. Beda kalau sama ekspresi manusia yang bisa Hmm. senyum, yang bisa marah misalnya atau sedih. Jadi kalau naga ya sebenarnya gitu aja. Mungkin eh, lebih tepatnya karena kita membentuk karakternya, karakter apa, bentuknya fisiknya, si naga itu seperti ini, si naga merah seperti ini, oh begitu. Hmm. Terus dengan suasananya juga, suasananya dia adalah dua yang gelap, hitam, dan seterusnya. Begitu pula dengan kerajaan si pangeran. Jadi kalau Hmm. kita apa ya, pakai AI itu bisa lebih mendalami peran gitu lah kak bahasanya. Oke, wow. Bisa bermain peran. Oke, eh, teman-teman yang lain yang ada di sini ada yang mau ditanyakan ke bintang-bintang tamu kita? Siapa aja sih yang hadir di sini? Cuma kita doang. Oh, Kita saja, Kak. Rino mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa ya, saya belum 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 ada ide nih mau ditanyakan apa. Oke. Nah, tadi kan udah ngobrol dengan editor videonya, editor audionya. Oh ya, Rino juga sekalian sebagai editor audio ya. Ya, saya kan juga bikin cerpennya, bikin audionya juga. Oh iya, saya belum nanya soal audionya. Gimana tuh proses pengolahan audionya? Nah, kalau proses audionya itu kan memang yang jujur nggak hanya Dragonia aja sih. Memang dari semua postingan-postingan cerpen kan, nggak postingan cerpen sih, semua yang ada di audio di Lintas kan saya yang edit ya. Mm-mm. Pasti semuanya itu kendala pertama adalah musiknya dulu. Iya, Gimana tuh Kak musiknya? sering saya suruh ulang kan, suruh. Cok. Musiknya dulu cari yang cocok dengan suasananya Hmm. apa. Kalau lu nih musiknya harus mau gimana, mau yang copyright kah atau mau yang no copyright kah? Nah, itu yang susahnya di situ, dua hal itu. Hmm. Nah, ketika ketemu yang cocok, nah baru udah kita sambungin dulu musiknya. Setelah semua musik itu udah nyatu dengan ceritanya, barulah saya kasih sound effect-nya. Hmm. Itu yang itu sih yang Jadi tapi ada kalau musik. sound effect, Eh, kalau sound effect masih gampang sih nyarinya. Karena ya. kebetulan itu juga sekitar 80%, kalau boleh jujur itu sound effect-nya asli dari gamenya itu sendiri. Oh. Oh, Seperti suara Basoka MK40 apa MK44 itu, pedang itu juga itu dari suara gamenya langsung saya ambil Oh, jadi sound efeknya itu 80% dari gamesnya. gamenya. Oh, Sisanya cari gitu kan, kayak ya, efek-efek ya, ya, kayak ya. suara kalung itu memang saya cari. Mm-mm. Kayak pemandangannya juga tuh saya cari. Tapi Oke. yang suara yang di apa tuh yang di naga itu kayak di dalam yang gelap itu memang juga dari gamenya langsung juga. Oh, oke. Jadi waktu pertama kali mengolah audionya, apa yang terpikirkan oleh Rino ini? Saya harus nyari musik yang kayak apa nih untuk adegan ini? Nah, musik ini yang agak susah tuh justru ini kan dia menggambar berada di zaman prasejarah ya. Nah, Sementara di zaman prasejarah itu justru agak sulit nyari musiknya sebenarnya kalau pribadi. iya pasti. Karena dulu saya nyari saya kan juga ada bikin konten juga ya di YouTube, di YouTube saya pribadi, tutorial kan. Kebetulan itu kan saya juga bikin tutorial di gamenya tuh tentang prasejarahnya. Itu buat nyari musik buat prasejarahnya udah susah gitu loh. Apalagi buat di cerpennya nih, musik apa ya? Nah, akhirnya saya cari aja deh yang cocok deh, terserah mau yang dia mau prasejarah atau mau yang abad pertengahan atau yang sekarang gitu kan. Nah, nyatanya ya akhirnya ya seperti itu yang ada, ketemu ada sebagian yang prasejarah, ada juga yang dari abad pertengahan juga ada saya ambil tuh sebagian. Ada juga yang sekarang, musik-musik sekarang itu. Iya kan itu Hmm. antara masa lalu dengan masa depan kan? Karena kan Perang-perangnya itu. Jadi betul, si Putri itu kan berangkat dari masa depan ke masa lalu, betul, ya pakai kan? mesin waktu itu dia. Nah, berarti agak ada unsur apokaliptiknya juga itu. Ya Ya. kan, sebenarnya iya. waktu ketika dia pangeran itu sedang lagi apa dipanggil sama saya dipanggil sama prajuritnya kan itu kan makanya sempat awal mulanya kan waktu saya kasih ke Tete ini tuh
musiknya itu musik itu kan agak-agak prasejarah kan. Hmm. Nah, kemudian kan diganti tuh akhirnya dengan yang lebih tegang kan. Tapi yang bagian yang setelah dia mendarat itu kan kembali lagi tuh musik ke situ ke prasejarahnya itu. Iya. Eh, jadi memang penuh dengan apa musik-musik yang epic karena memang ya itulah Ya, budayanya akhirnya mengharuskan begitu. karena memang dipikir-pikir untuk bagian yang hero yang sifatnya peperangan apa yang sudah mau bersiap-siap itu ya. Itu juga memang harus heroik gitu loh. Makanya kan Ya. itu sampai berapa kali buat ngedit musiknya aja loh ya. Berapa kali revisi tuh Sering kayak saya empat tiga sering saya komplain kan. empat kali loh itu buat ngedit audionya aja tuh. Fix satu, fix dua, fix tiga, sampai fix empat ya akhirnya tuh jadi itu. Empat kali tuh. Wow, Oke, oke. Saya masih nyimpan tuh datanya tuh empat-empatnya tuh. panjang ya Kak perjalanannya Iya. ternyata. Dan Panjang oh iya, sekali tuh. sobat-sobat lintas sebenarnya gini loh, konten itu awalnya itu buat Hari Pahlawan, cuman Nah, sayanya yang waktu itu editnya kelamaan. karena Nyari musiknya benar-benar saya juga ada kerjaan waktu itu kan. Waduh, ini ada kerjaan ditambah lagi ngedit ini. Bingung saya, karena itu saya dulu mana nih? Saya dulu deh, kejar saya dulu deh. Udah dikejar orang itu. ya saya juga kan saya ngedit teksnya juga tuh, ya Hmm. agak lama juga mau digimanain nih. Eh, Iya ya. Saya punya ide baru. Nah, tantangan saya ini buat ngedit teksnya gimana tuh? aduh, kalau ngedit teks itu agak ya gampang-gampang susah sih. Kan sempat Artinya waktu itu kita saya tetap. edit juga tuh. Iya, saya editor teks, editor naskah sebetulnya. Di naskahnya itu sudah saya edit. eh, jadi yang sampai ke tangan eh, di tangan Kadola itu sudah hasil editan saya. Bukan Wah, bukan seperti itu aslinya. baik. Oke, ya. Jadi ya yang pertama ya saya nyari apa ya typo-typonya dulu, kemudian penggunaan tanda baca. Nah, itu dia. Ya, Karena awal mula cerpen itu dibuat terburu-buru jadi seperti itulah. kemudian, nah, yang bagian terakhir itu sebetulnya itu tambahan dari saya. Jadi tidak ada itu sebenarnya yang bagian dia di apa si putrinya itu dikasih apa Ya, Penghargaan ya. penghargaan penghargaan itu nggak ada. itu nggak ada. Iya, aku ingat kayak ini minta tambahan di belakangan karena kayaknya agak gantung gitu ya. Iya, betul. Karena Iya, waktu itu iya. saya juga bikin cerpennya itu waktu buat lomba itu karena dibatasi 1.200, ya udah sampai segitu aja sebenarnya itu ya aslinya. Oh, ada batas katanya. Iya, iya. Ada, makanya karena buat lintas kan dan nggak ada batasan, ya udah saya diedit lagi deh. Mendingan dipanjangin sedikit deh gitu loh. Iya, Hmm. apa namanya? Sebetulnya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kok gimana ya kalau menurut saya itu eh kurang klimaks. Ya, klimaksnya nggak. Saya jujur juga pribadi ketika bikin cerpennya nggak ada yang kurang klimaksnya sebenarnya. Tapi karena Iya, terbatasan dengan kata ya mau nggak mau saya harus kasih yang apa adanya ke sana ya ke ya bisa aja sih panitia kan lombanya. kalau eh, fiksi kan ada yang open plot juga kan. Jadi nggak masalah sebetulnya. Cuman buat saya ini kayaknya harus ditambahin deh gitu. Jadi Mm-mm. saya tambahin lah adegan itu. Nah, itulah suka dukanya mengedit naskah. Kita harus eh, banyak-banyak koordinasi dengan penulisnya. Jangan Hmm. sampai kita menghilangkan makna yang ingin disampaikan oleh si penulis itu. Tapi kita juga harus menjaga agar kaidah bahasanya tetap tetap sesuai gitu ya, sesuai dengan KBBI, sesuai dengan EYD gitu. Jadi ya itulah tantangan seorang editor naskah itu seperti itu. Ya, bagaimana kita juga nah di situ kan banyak yang sebenarnya itu nggak ada huruf huruf banyak yang harusnya pakai huruf kapital tapi enggak di situ kan. Ya awal mulanya Nah, itu itu. ya tadi karena buru-buru dan juga waktu itu juga memang saya lagi belajar juga waktu itu kan yang ada kelas tanda baca itu.
Maksudnya dari Iya, situ sebenarnya itu akhirnya, tapi kan waktu itu kelas tanda baca itu kan setelahnya sebenarnya itu. iya. Dan oh Nah iya, itu. dan bagaimana juga supaya nggak terlalu berlebihan. Artinya misalnya ada dialog nih, si ini sama si ini lagi dialog, kita nggak usah nyebutin lagi kata siapa, kata si itu, kata si A, kata si B, ujar si A, ujar nggak usah nyebut begitu. Kalau di cerpen kan ada yang seperti itu, tapi kalau udah masuk untuk dibacain, jadi dia dia kan jadi Ya format harusnya drama itu. sebetulnya. Ya kalau Nah, drama kan memang nggak perlu. nah, itu harus kita apa si editor harus tahu mana yang bisa atau perlu dipakai dipakaikan label dialog atau mana yang tidak perlu gitu gitu supaya nggak nggak lewah istilahnya kalau dalam istilah bahasa eh, tidak terlalu apa ya pokoknya nggak enak di kuping gitu kalau setiap kali ada dialog terus kita mau bilang ujar siapa ucap 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 siapa ini sih apalah ya lagi. enggak enggak Iya, tapi setuju sih Kak, aku juga pas baca tuh juga ada sih ngerasa kadang, ini perlu nggak ya aku bacain sebenarnya ya? Takut, Hmm, misalnya lagi ada emosinya nih, terus kayak takut jadi hilang gara-gara ada kata si ini dulu gitu. iya 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 Iya, tapi betul bener sih aku juga nggak pengen takut mengubah juga. Tapi setuju ya Kak, berarti gitu ya Kak sebenarnya ya. Jadi memang hmm, lebih kayak drama ya, iya benar-benar benar. betul. Jadi tinggal Hmm. pinter-pinternya si pembacanya untuk membedakan suaranya si ini sama si Hmm. ini. Mm-mm. Gitu. Oke, kayaknya eh, kita sudah hampir selesai ya ini. Eh, saya mau minta pernyataan penutup nih dari Mbak Nida dulu lah buat pembaca buat sobat-sobat lintas yang mungkin sudah menonton video-video kita ya, video-video yang kita upload. Mbak Nida masih ada nggak nih? Masih Kak. Oke. Wah, sekarang jadi bagus. Oh, Lagi jelas sekarang Kak, jadi udah Udah di di ujung. suaranya, apa suaranya Kak ya? iya ini lebih jernih jauh Iya lebih loh. jernih Gue dari justru yang mau tadi. loh pas akhirnya kok malah bagus ya. Iya. Kita ulang lagi apa? Kita ulang lagi dari awal. Jadi gimana Kak? Apa Mbak Dinda? Ada pesan-pesan kah buat sobat-sobat lintas yang Untuk suka sobat ya. nonton video atau yang pingin jadi apa ya, pingin punya konten dengan video yang bagus gitu, dengan video yang menarik, gimana tuh? Ya, untuk sobat lintas, eh pertama Nida benar-benar berterima kasih banget karena sudah menjadi bagian dari anggota lintas ya. Itu suatu kehormatan banget buat Nida karena Nida yang masih banyak belajar. Dan untuk para penulis, para eh, ini terus berkarya karena ceritanya itu memang benar-benar luar biasa. Iya, Dan iya, untuk iya, para penonton, para iya. pembaca itu eh, membuat apa ya? Sering-seringlah tonton konten-konten yang bermanfaat seperti ini karena di zaman digital yang sekarang ini, jika kita apa ya, kalau misalnya anak sekarang tuh kan suka lihat konten-konten yang misalnya yang ya tahulah zaman sekarang gitu. Tapi Mm-mm. pesan iya Konten-konten pesan receh. iya konten receh. Jadi menurut Nida, eh, kalau misalnya sering tonton-tonton karya-karya gitu lebih lebih apa ya enak kalau kita melihat karya-karya untuk seperti ini novel, cerita pendek dan sebagainya itu akan membangun diri kita untuk lebih penasaran, lebih banyak tahu oh begini ya intonasinya. Mm. Sebenarnya banyak belajar ya harusnya. Iya, iya. Jadi iya harus banyak belajar karena untuk pendidikan sekarang itu kan miris ya Kak ya. Jadi Mm-mm. iya jadi para apa Perbanyak ya? tuh tonton konten-konten yang Iya bermanfaat, yang edukatif betul. seperti ini ya. Ya, konten edukatif seperti ini. Jadi, Nida berharap banyak penonton yang
lebih apa ya, lebih bijak dalam Ya dalam betul. menggunakan sosial Iya, media. menggunakan Ya, jadi sosial, memilih tontonan gitu kan. ya betul memilih tontonan. Jadi untuk para kreator teruslah berkarya karena ini benar-benar menurut Nida ini benar-benar bagus. Ini benar-benar bisa membangun apa ya anak-anak muda zaman sekarang untuk Betul. bisa berkarya, untuk bisa mencoba berkarya Oke. gitu. Dan mungkin Mungkin satu itu lagi aja mungkin jangan kayaknya. apa jangan lupa Mbak, pesan ke sobat-sobat lintas, subscribe kanal YouTube lintas. Oh, betul betul betul. Jangan lupa like and subscribe. Ah, Oh, gitu. Pesan jangan lupa pamungkasnya, like Kak. and subscribe ya. Iya. Iya, biar nggak ketinggalan setiap konten terbaru. Oke, iya. Oke, terima kasih Mbak Nida. Lagi gimana dengan Kado Sama-sama, lagi? Kak. Ada pernyataan penutup kah? Boleh Kak, sebetulnya selaras ya tadi sama yang dari Mbak Nida sampaikan ya, bahwa yang pasti aku pertama apresiasi sekali gitu apa yang dilakukan oleh komunitas lintas dan bagaimana itu bisa bermanfaat gitu ya buat teman-teman eh, lainnya di sana, baik mereka tergabung ataupun tidak tergabung di komunitas lintas kayak gitu. Dan apa namanya, jadi senang sekali aku juga bisa jadi bagian dari ini. Yang Terima mana aku pun juga masih kasih. belajar, jadinya juga dapat kesempatan belajar juga untuk aku pribadi seperti itu ya. Jadi dan apa namanya ya apalagi kalau memang dukungan maksudnya kayak dengan teman-teman sobat-sobat lintas nonton gitu ya, sobat-sobat lintas juga mengapresiasi maupun ngasih feedback itu semua juga jadinya bikin semangat kita kayak yang tadi kita bahas bersama ya, jadinya juga ikut Betul. bikin kita juga sebagai yang terlibat apa dalam mungkin proses kreasinya gitu ya juga ikut semangat nih gitu dan juga pengen bisa lebih baik lagi dan bikin lebih apa ya lebih produktif lagi untuk Betul. tadi untuk menghasilkan konten-konten yang bagus gitu ke depan. Jadi kayak Iya. thank you banget teman-teman sobat-sobat Tintas gitu ya. Ya, jadi kalau Um, sobat-sobat lintas pada subscribe, kita jadi lebih semangat. Lebih banyak yang betul subscribe, kita banget. lebih semangat gitu loh. Bisa. Iya, Tapi kan kalau oh saya berarti pribadi bukan masalah banyak subscribe juga sebenarnya. Lebih oh baik kayak gimana tuh nonton Kak? sebenarnya. Iya, Ah banyak iya yang ya. Jadi nonton dan nontonnya itu tolonglah sampai habis gitu. Ya, Jangan banyak yang nonton iya karena watch, betul watch time itu betul. penting, berharga sekali. Tolonglah, jangan Hmm, jangan benar. cuma dilompat ke berapa menit kemudian gitu kan. Betul betul. Karena ceritanya seru. Jadi sayang kalau Eh, dilompat-lompat. Sayang kalau misalnya nonton ceritanya itu nggak sampai habis tuh benar-benar iya, disayangkan. benar. Nggak tahu dan ceritanya kenapa, pasti akan bertanya-tanya juga kalau di akhir-akhir Iya, ditontonnya. apapun konten yang kita unggah, tolong ditonton sampai habis ya, bukan cuma cerpen. Betul betul betul. Iya loh banyak banyak daging-dagingnya kan kalau Oh kata iya, terus bahasa sekarang tuh banyak eh, dagingnya. daging semua. Apalagi Kak Saya Dola ini namanya kan daging. dari Padang jadi tahu rendang lah. Iya loh. Boleh boleh tuh nanti kita pesta Oh iya, Mbak rendang. Nida Asik. sekarang juga di Padang ya? Oh Iya, serius? iya Dulunya di di Padang. Padang. Di Mm. mana? Di mana Mbak? Di mananya? Padang. Eh, iya di Kota Padang di apa di Kecamatan Pauhnya sih. Pauh Padang. Wow. Aku Sumber ke aslinya di Oh Batipuan. iya Kak. Kalau dia di sini Mhm. kerja sih sama sama sekolah sama ya banyak kegiatan gitu lah. Oh iya, Tapi kuliah di emang mana tinggal di Mbak? Padang ya. Kalau boleh tahu, Enggak, Nida nggak tinggal di Padang karena Nida di sini kerja juga kan. perantauan lah. Nida baru 1 tahun di sini. Oh. Oh. Hmm. Wah. Semoga Wah, punya dapat pengalaman. saudara baru nih. Iya. Iya. Dun sana, dun sana. Iya, udah sana. Waduh, kita nggak tahu ini Rino kita harus. Kalau saya sih Dun sebenarnya sana, ada Kak. ada Kalau di ada Padang, dun sana itu artinya saudara lah, saudara. Iya, Oh, Seringnya betul. disebutnya gitu. Jadi kayak kalau orang kadang sama orang Minang tuh kadang kalau ketemu di perantauan misalnya, oh dun sana gitu. oh, sebenarnya dulu jujur sana kan ya. sebenarnya saya juga ada darah Padangnya sebenarnya. Oh, Oh Tapi ya iya. sebut karena aja saya Oh, ngaku orang la- Padang kalau gini. lama lama nggak dilatih lagi, bukan dilatih sih karena tinggal di Kalimantan, jadinya akibatnya ya udah
fokusnya di sini aja gitu loh. Kan ibu Iya. kan dari Padang, dari Kalau dari saya sering nongkrong Sangkar. di warung Padang. Iya ya, Oh warung itu udah nasi wajib. Padang untuk pemersatu bangsa lah ya. Iya, betul. Mau di Nida, mana-mana, mau di Papua Nida juga dari gitu. dulu suka masakan Padang. Nah, malah Iya. sekarang tinggalnya di Padang. Wah, puas-puasin makan makanan Padang nih. Wah, beda soalnya kalau makan bakso di Padangnya soalnya. Iya. Otentik, otentik Padangnya. Betul, betul, betul Aduh. banget. Mm-mm. Oke deh, Ya, kalau semoga gitu. menyenangkan Kak pengalamannya. Ya betul. Ini kita ternyata menjadi ajang silaturahmi juga ini kalau begini ya. Iya loh. Iya. Oke, Rino ada yang ingin disampaikan? Kalau yang Nanti saya terakhir sampaikan sih kita apa salam gitu. literasinya bareng ya. Oh siap. Salam literasi. Kalau saya pribadi sih kalau hal yang harus disampaikan apa sebenarnya tuh jangan pernah berhenti untuk menulis sebenarnya untuk banget teman-teman yang menulis. Apapun kondisinya justru kondisinya itu yang dimanfaatkan buat menulis. Misalkan kalau misalkan lagi galau ya tulis aja gitu loh apa yang sedang digalaukan. Justru apa yang dirasa itu bisa menjadi sebuah kekuatan buat menulis sebenarnya. Oke. Iya, wah. Saya jadi teringat itu kemarin atau 2 hari yang lalu saya nonton eh, Spotify-nya Narabahasa. Dia itu bintang tamunya di Lestari. Nah, Hmm. ya, dia cerita bahwa even dari sebuah ketiadaan ide, justru itu yang dia tulis. Ketiadaan ide itu menjadi bahannya gitu loh. Jadi Iya, ketika justru dia ketika ide lagi, itu nggak ada, tapi pas ketika momennya lagi ada, ya udah gitu loh. jadi justru ketiadaan idenya itu yang menjadi ide buat dia gitu. Memang Ya, dia ada kan nulis. saya juga justru dengar ada juga salah satu cerita ketika apa Dewi Sari ya berarti ya si Dewi Hmm, Sari. Ketika dia juga diundang di podcastnya ada tuh di YouTube di Ferdi Elemen dia juga membuat sebuah istilah-istilah juga yang menjadikan ide itu berangkat itu sebenarnya ya nggak perlu harus dipikirkan sebenarnya apa yang hmm. ada di hadapan kita itu bisa jadi ide gitu loh. Iya. Bahkan saat tidak ada ide pun, nah itu bisa jadi ide untuk Memang menulis. yang kayak itu tuh ada tuh salah satu judul buku apa Saya bilang, iya judul juga ya. ceritanya itu bukunya yang baru saya lupa judul bukunya apa tapi dia ada tuh dengan namanya tuh kayak membuat sebuah istilah itu loh transparansi ampas insani itu Oh apa iya, itu tanpa rencana. ya tanpa rencana nah Ya, itu tanpa salah rencana satu kan. cerpennya judulnya tuh transparansi apa sih Transparansi, eh ampas insani. ya transparansi ampas insani. Jadi kalau disingkat jadi, nah itu sobat-sobat lintas ini sendirilah. Tapi itu bisa hebatnya dia bisa bikin istilah nah dari situ idenya itu yang benar-benar saya tuh kagum itu di situ dan dia juga banyak memberikan saya wawasan juga sebenarnya ketika ada podcast itu bahwa Iya. kalau membuat nulis itu bisa juga loh seperti membuat lagu yang memiliki Mm-mm. rima itu loh. Transparansi ampas insani. Aduh. Bukan Kacau. transparansi sih, transendensi. Nah itulah pokoknya saya lupa Wah, lah ya. itu judulnya. Transendensi. Transrendensi ya Transendensi. transrendensi Transendensi ampas insani gitu. istilah yang benar kocak tapi jadi suatu ide. Oke. Nanti ya cari ya bukunya itu tanpa rencana. Sama bener menarik beneran tanpa rencana. Oke, oke. Oke, baik. Sepertinya udah kita ulik semuanya nih. Em, para editor dan pembaca kita malam hari ini. Masuk editor Semoga teksnya juga. oh, teksnya juga. Iya, baiklah. Jadi silakan tonton terus Dragunia walaupun sudah coba diulang lagi. Ya, tadi saya cek 604 viewsnya. Oh. Dan video-video yang lain juga masih banyak kok cerpen-cerpen yang sudah kita Ya, ada yang baru juga videokan tuh. ya. Iya, Cerpen ada yang baru juga. Negeri Bawah Sumur, ada Bahagia dalam Melakukan Dosa. Nah, saya Iya, juga itu ada Banyak. rencana keren-keren tuh. juga tuh. Kenapa Kadola? Enggak, iya itu juga keren-keren ceritanya. Hmm. Lanjut Kak Rino, sorry tadi kepotong. Nggak Iya, apa-apa. iya. Kebetulan saya juga ada rencana lagi itu mau yang lanjutin yang dari Konsam Battle juga tuh. Kebetulan ada tuh kan Oh, saya bukan buku tuh. Nah, itu oke. kan bisa tuh nanti cerpennya diambil lagi tuh. Ada yang panjang tuh yang lebih seru justru ada yang lebih seru dari Dragunia tuh nanti tuh.
Oke, wah ditunggu Wow. banget itu. Wah tantangan Ditunggu lagi tuh buat Kak. Kak Dola. Wah, ditunggu banget ini. Panjang ini ceritanya, lebih panjang Oke, dari Wah, itu. berarti sudah di spill ini ya. Iya, wah. Wah, iya benar. Boleh, 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 boleh. Baik, oke, sobat-sobat lintas kita akhiri ya. Kita akhiri dengan mengucapkan salam salam literasi. Salam literasi. literasi. Lintasi.